Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang mana berjudul Sistem Informasi Pengaturan Jadwal Kuliah Otomatis. Baik, di sini saya mengerjakan proyeknya bersama dengan rekan-rekan saya. Yang pertama adalah saya sendiri yaitu Hanif Daul Haq. Yang kedua adalah Alexander Laurentius. Ketiga Gerard Ilyas Manuel Gultom. Yang keempat Rizky Jayaputra. Yang kelima adalah M. Taufik Saputra. Dan keenam adalah Ricky Valerian. Jadi saya akan menjelaskan tentang latar belakang yang membelakangi dalam pembuatan sistem ini. Jadi, seperti yang sudah kita tahu, penjadwalan perkuliahan merupakan aspek yang penting dalam sistem akademik universitas. Nah, jadi di beberapa kampus itu kampus akan memberikan jadwal setelah mahasiswa mengisi KRS. Yang mana dalam kampus kami sendiri itu seperti itu, yang menimbulkan banyaknya bentrok karena mahasiswa tidak bisa memilih jadwal sendiri. Jadi ketika kita sudah memilih KRS, maka nantinya penjadwalan akan dilakukan yang mana akan banyak bentrok dari mata kuliah yang ini dengan mata kuliah lainnya. Nah, tentu hal ini akan membuat mahasiswa kesulitan mengikuti perkuliahan dan beresiko tertunda kelulusannya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sistem penjadwalan otomatis yang mampu mengoptimalkan berbagai elemen seperti dosen, mahasiswa, ruang, dan waktu. Nah, dengan mempertimbangkan preferensi masing-masing pihak, sistem ini diharapkan menjadi solusi inovatif yang menyederhanakan proses penjadwalan serta meningkatkan efektivitas dan pengalaman akademik mahasiswa. Jadi, kami di sini karena beberapa hal yaitu bentrok dalam perkuliahan, jadi berinisiatif untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang mana dengan membuat sebuah sistem otomatis yang dapat membuat jadwal yang meminimalisir adanya bentrok, karena tentu penjadwalan di beberapa kampus itu masih dalam semi otomatis, tidak langsung otomatis, ataupun ada yang manual, jadi masih banyaknya terdapat bentrok jadwal. Oke, saya akan masuk ke identifikasi masalah, yaitu tentu terjadinya bentrok jadwal antar mata kuliah, yang mana ini akan menyebabkan banyaknya mata kuliah yang tidak diikuti, karena mahasiswa harus memilih antara mata kuliah ini dengan mata kuliah yang lain dalam satu waktu. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya sistem otomatis untuk optimalisasi jadwal. Jadi tentu karena banyaknya bentrok ini terjadi, salah satunya adalah karena tidak adanya sistem yang dapat mengoptimasi penjadwalan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan dalam mempertimbangkan variabel penting. Kemudian keempat adalah kurangnya fleksibilitas dalam personalisasi jadwal. Jadi di sini juga saya sendiri yaitu mahasiswa itu sering menerima dosen yang mana tidak bisa masuk pagi karena entah itu mengantar dalam anaknya pergi sekolah ataupun karena macet. Nah, jadi kurangnya dalam fleksibilitas dan personalisasi jadwal ini kadang menjadi masalah. Jadi kami ingin sebenarnya membuat sebuah aplikasi yang dapat memfasilitasi itu preferensi dari setiap dosen sehingga tidak adanya kejadian seperti itu. Jadi ketika dosen tidak bisa pagi, maka sistem bisa menerima preferensi tersebut sehingga dosen tersebut pada jam segitu tidak akan dimasukkan ke dalam jam perkuliahan. Oke. Masuk ke tujuan, yaitu tujuan kami membuat sistem ini yang pertama adalah mengembangkan sistem penjadwalan perkuliahan otomatis yang mampu meminimalkan bentrok antar jadwal. Itu. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yaitu ruangan, waktu, dan dosen secara lebih efisien. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam menghitung mata kuliah sesuai pilihan tanpa terhambat program jadwal.
Kemudian ada yang keempat, itu adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mendukung kelulusan mahasiswa tepat waktu. Jadi menurut saya sistem ini sangat bermanfaat apalagi dalam perkuliahan karena dalam pengalaman saya sendiri ketika ada bentrok jadwal itu susah untuk diurus karena setiap mahasiswa itu kadang berbeda mata kuliahnya. Jadi si A ngambil yang ini, si B ngambil yang ini, maka tidak ketemu untuk jalan titik tengahnya mata kuliah C ini ditempatkan kemana gitu. Jadi sistem ini nantinya diharapkan akan menyelesaikan masalah dalam mata penjadwalan tersebut. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Reky Valeria. Saya izin melanjutkan, izin memperkenalkan diri, nama saya Reky Valerian dengan NPM 231506107. Di sini saya akan membahas tentang metode pengumpulan data dan juga hasil dari kuesioner dari para mahasiswa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini itu menggunakan kuesioner, yaitu teknik dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab berdasarkan pengalaman atau juga pendapat mereka secara pribadi. Pada pengembangan sistem penjadwalan kuliah otomatis, kuesioner disebarkan kepada mahasiswa, dosen, dan juga staf akademik sebagai pengguna langsung. Tujuan dari pengumpulan menggunakan kuesioner ini adalah mengidentifikasi permasalahan dalam penjadwalan manual seperti bentuk ke jadwal, tingkat kepuasan pengguna, serta harapan terhadap fitur sistem baru. Metode ini juga dipilih karena efisien dan dapat menjangkau banyak responden dalam waktu yang singkat. Dan juga metode ini juga berbiaya rendah karena sangat mudah untuk dibuat melalui platform daring seperti Google Form. Selain itu, hasilnya juga mudah diolah secara kuantitatif untuk mendukung analisis kebutuhan sistem. Sehingga kuesioner dianggap tepat digunakan pada tahap perancangan sistem yang responsif terhadap kebutuhan pengguna. Lalu berikut adalah hasil dari kuesioner dari mahasiswa, dosen, dan juga staf akademik. Yang pertama, yaitu pada masalah utama yang dialami dengan jadwal perkuliahan, 50% responden itu menjawab dengan jadwal itu sangat sering bentrok antar mata kuliah. Dan 16% lainnya itu informasi terlambat diterima, 33% lainnya itu perubahan jadwal mendadak. Lalu di sini juga terdapat hasil kuesioner tentang menurut Anda faktor apa yang paling penting dalam penyusunan jadwal kuliah. Di sini jawaban terbanyak itu di angka 50% yaitu efisiensi waktu. Jadi tidak terlalu banyak jam kosong. 41% lainnya ketersediaan ruang kuliah dan sisanya kesesuaian dengan mata kuliah prasyarat. Hasil kuesioner yang lain di sini menunjukkan eh, pada pengalaman mengalami bentrok jadwal 83% responden itu menjawab bentrok dengan mata kuliah lain, sedangkan 16% lainnya itu bentrok dengan jadwal praktikum. Lalu di sini juga terdapat tentang jarak waktu antar mata kuliah dalam satu hari. 50% menjawab itu cukup karena masih bisa diterima dan 41% lainnya itu terlalu banyak jam kosong. Dan 8% lainnya sangat efisien, hampir tidak ada jam kosong. Dan hasil kuesioner selanjutnya, menurut Anda sebaiknya sistem penjadwalan perkuliahan ditentukan. 58% menjawab mahasiswa bisa memilih lalu disesuaikan otomatis dengan sistem. 25% lainnya kampus dengan opsi preferensi mahasiswa dan juga 16% sisanya sepenuhnya oleh kampus. Lalu apakah menurut Anda sistem penyusunan jadwal sebaiknya dilakukan secara 66% menjawab semi otomatis, yaitu menggunakan software dengan input dari prodi. 25% lainnya menjawab otomatis menggunakan sistem komputer sepenuhnya dan juga 8% sisanya menjawab manual oleh pihak prodi atau juga pihak fakultas. Lalu di sini terdapat kuesioner di mana menggunakan skala 1 sampai dengan 5, di mana skala 1 itu merupakan skala jarang dan juga 5 itu skala skala yang cukup sering. Di sini pertanyaannya, apakah menurut Anda jadwal kuliah yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa? 66% menjawab pada angka 3 dan juga 33% responden menjawab pada angka 2. Lalu di sini juga terdapat eh, pertanyaan terkait kejelasan informasi jadwal perkuliahan yang ada dan juga seberapa sering mengalami perubahan jadwal mendadak. Di mana pada informasi jadwal perkuliahan ini dominan itu di angka 3 dan juga 2 dan pada perubahan jadwal mendadak itu
banyak di angka 4. Lalu terdapat hasil kuesioner terkait kendala yang dirasakan jika ada perubahan jadwal mendadak. Kendala yang dialami oleh para mahasiswa atau para responden di sini cukup tinggi karena ah, 33% itu di angka 5 dan juga 41% di angka 4. Lalu di sini terdapat kuesioner terkait seberapa sering mengalami jadwal kuliah yang bentrok antar mata kuliah dan juga seberapa penting bagi Anda adanya notifikasi real time jika ada perubahan jadwal. Dan juga apakah mahasiswa ini setuju jika diberi kesempatan untuk memberikan masukan sebelum jadwal final ditetapkan. Dan kuesioner terakhir itu seberapa puas Anda dengan proses penyusunan jadwal kuliah saat ini. Di sini pada pengalaman bentrok antar mata kuliah 41% menjawab di angka 3 dan pada notifikasi real time 41% menjawab di angka 5 yang mana sangat cukup tinggi dan untuk kesempatan memberikan masukan sebelum jadwal final ditetapkan itu 41% menjawab di angka 5 dan seberapa puas Anda dengan proses penyusunan jadwal kuliah saat ini itu di 75% itu di angka 3. Lalu di sini terdapat kesimpulan dari hasil kuesioner yang diisi oleh 12 responden, yaitu hasil kuesioner ini menunjukkan bahwa masalah tersering adalah bentrok jadwal antar mata kuliah dan juga perubahan jadwal mendadak cukup mengganggu aktivitas akademik. Masalah lainnya itu datang dari jam kosong yang terlalu banyak, dianggap kurang efisien oleh mahasiswa, dan faktor terpenting dalam penyusunan jadwal adalah efisiensi waktu dan juga ketersediaan dosen. Mahasiswa juga menginginkan jadwal yang terstruktur, padat, dan juga minim bentrok antar jadwal dan juga antar mata kuliah. Dan di sini juga mayoritas mahasiswa mendukung sistem semi otomatis yang memungkinkan partisipasi dalam penentuan jadwal. Dukungan besar juga terhadap sistem semi otomatis dengan masukan dari prodi dan juga dosen. Harapannya dari para mahasiswa adalah jadwal yang lebih adil, efisien, dan juga memudahkan kegiatan akademik sehari-hari. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Alexander Laurentius dengan NPM 231506113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi pengembangan. Metodologi pengembangan dalam konteks proyek penjadwalan perkuliahan ini, kelompok kami menggunakan model waterfall. Kenapa model waterfall? Karena model waterfall ini dinilai tepat karena permasalahan yang ingin diselesaikan sudah diketahui secara mendalam, yaitu seperti terjadi bentrok jadwal akibat mahasiswa memilih mata kuliah terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan waktu dan ketersediaan sumber daya. Selain itu, kebutuhan dari sistem juga relatif stabil, seperti data dosen, mahasiswa, ruang kuliah, serta waktu perkuliahan yang biasanya tidak berubah secara drastis dalam satu semester. Dengan pendekatan waterfall, pengembang dapat melakukan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan sistem dan menyusun perencanaan yang matang sebelum masuk ke tahap implementasi. Hal ini penting karena sistem penjadwalan menyangkut banyak pihak dan komponen yang saling terkait sehingga diperlukan perencanaan yang rinci dan dokumentasi yang jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam pengembangan. Oke, selanjutnya sebelum saya menjelaskan mengenai keuntungan lain dari metodologi waterfall ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu waterfall. Jadi metode waterfall ini merupakan salah satu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang paling tua dan paling dikenal luas. Model ini bersifat linear dan sekuensial, di mana setiap tahap pengembangan dilakukan secara beruntun, mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Oke, selanjutnya ada keuntungan lainnya itu kemudahan dalam pengembangan dan pengendalian proyek karena setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjut ke tahap berikutnya. Tim pengembang dapat dengan mudah mengevaluasi kemajuan dan memastikan bahwa semua kebutuhan telah terpenuhi sebelum sistem dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan sendiri terdapat dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsional terlebih dahulu,
Yang pertama ada manajemen pengguna dan hak akses. Jadi sistem harus memiliki kemampuan untuk mengelola pengguna berdasarkan peran masing-masing, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Setiap peran memiliki hak akses yang berbeda. Contohnya itu admin memiliki akses penuh terhadap pengelolaan data dan pengaturan jadwal. Sedangkan dosen memiliki akses terhadap jadwal pribadi dan preferensi waktu mengajar. Lalu mahasiswa hanya dapat memilih mata kuliah dan melihat jadwal hasil penjadwalan. Proses login harus disertai validasi dan autentikasi agar keamanan sistem tetap terjaga. Selanjutnya, ada manajemen data akademik. Nah, di manajemen data akademik ini, sistem harus mampu mengelola data akademik secara lengkap dan terstruktur. Data ini mencakup informasi mata kuliah seperti nama, kode, jumlah SKS, semester, dan kapasitas kelas. Selain itu, data dosen seperti nama, mata kuliah yang diampu, dan preferensi waktu mengajar juga harus dapat dimasukkan ke dalam sistem. Selanjutnya yang ketiga ada input preferensi dan ketersediaan. Di sini dosen dapat memilih waktu mengajar yang menjadi preferensi mereka. Misalnya hanya ingin mengajar di hari tertentu atau tidak bersedia mengajar pada waktu tertentu. Selain itu, admin harus dapat menginput ketersediaan ruang kelas beserta fasilitas yang terdapat di dalam ruang kelas itu. Data ini penting agar sistem tidak menempatkan kelas di ruangan yang tidak tersedia atau menyalahi preferensi dosen. Yang keempat ada pemilihan mata kuliah oleh mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa diberikan akses untuk memilih mata kuliah yang akan diambil setiap semester. Pemilihan ini dilakukan sebelum penjadwalan agar sistem dapat menyesuaikan jadwal berdasarkan pilihan mahasiswa. Selanjutnya yang kelima ada proses penjadwalan otomatis. Fungsi utama dari sistem ini adalah melakukan penjadwalan kuliah secara otomatis. Jadi sistem harus memperhitungkan berbagai faktor seperti ketersediaan ruang kelas, waktu dosen, dan pilihan mata kuliah. Proses penjadwalan ini harus dirancang untuk menghindari konflik atau bentrok jadwal, baik untuk mahasiswa maupun dosen. Untuk menjalankan proses ini, sistem dapat menggunakan pendekatan algoritmik seperti constraint satisfaction problem atau genetic algorithm. Selanjutnya yang keenam ada deteksi konflik dan penanganannya. Sistem harus mampu mendeteksi secara otomatis jika terjadi bentrok. Jadwal yang tidak dapat dihindari dalam kasus tersebut, sistem akan memberikan laporan atau notifikasi kepada admin agar dapat dilakukan perbaikan secara manual. Dengan cara ini, admin dapat mengetahui titik-titik masalah dan segera mengambil tindakan korektif. Yang ketujuh ada visualisasi dan akses jadwal. Setelah proses penjadwalan selesai, sistem harus menampilkan hasil jadwal secara interaktif dan mudah dipahami oleh pengguna. Mahasiswa dan dosen dapat melihat jadwal masing-masing dalam bentuk tabel mingguan, sedangkan admin dapat melihat keseluruhan jadwal dari semua kelas, ruang, dan dosen. Jadwal ini harus bisa diakses kapan saja melalui sistem, baik dari perangkat komputer maupun mobile. Dan yang terakhir ada ekspor jadwal dan laporan. Di sini sistem perlu menyediakan fitur ekspor jadwal dalam berbagai format seperti PDF atau Excel. Fitur ini berguna untuk keperluan dokumentasi, distribusi, atau pencetakan. Selain itu, sistem juga sebaiknya dapat menghasilkan laporan statistik seperti jumlah kelas per hari, pemanfaatan ruang kelas, serta jumlah bentrok yang berhasil dihindari oleh sistem. Selanjutnya ada analisis kebutuhan mengenai kebutuhan non-fungsional. Di sini yang pertama ada keamanan sistem. Sistem harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Bisa dilakukan dengan autentifikasi pengguna seperti SHA-256 atau Bcrypt. Selanjutnya ada kinerja dan responsivitas. Sistem harus mampu memproses penjadwalan dalam waktu yang wajar. Meskipun memproses ribuan data, waktu proses ideal adalah kurang dari 2 menit untuk skenario skala besar. Selanjutnya ada ketersediaan dan reliabilitas. Sistem harus selalu tersedia, terutama pada masa-masa penting seperti pengisian KRS. Untuk itu perlu adanya infrastruktur server yang andal, serta backup sistem yang berjalan otomatis. Sistem juga harus tahan terhadap beban tinggi dan memiliki tingkat kegagalan yang sangat rendah. Selanjutnya ada skalabilitas.
Di sini sistem dirancang agar dapat dikembangkan secara bertahap, sesuai dengan pertumbuhan institusi, penambahan jumlah mahasiswa, program studi, maupun fakultas tidak boleh mengganggu kinerja sistem. Selanjutnya ada kemudahan pemeliharaan. Di sini sistem harus dirancang dengan kode yang mudah dipahami, didokumentasikan, dan memiliki struktur yang rapi agar memudahkan pemeliharaan. Hal ini penting untuk proses pengembangan berkelanjutan, perbaikan bug, atau penambahan fitur baru. Selanjutnya ada portabilitas sistem. Sistem diharapkan dapat diakses melalui berbagai perangkat, termasuk komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Selain itu, sistem harus kompatibel dengan berbagai browser modern seperti Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, agar dapat berjalan dengan menggunakan sistem operasi dengan baik. Yang terakhir ada audit dan logging aktivitas. Sistem harus memiliki fitur pencatatan aktivitas untuk seluruh proses penting seperti login, input data, proses penjadwalan, dan perubahan jadwal. Log ini berguna untuk keperluan audit internal, troubleshooting, dan evaluasi performa sistem secara berkala. Sekian penjelasan mengenai metodologi pengembangan dan juga analisis kebutuhan secara kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Taufik Saputra dengan NPM 23150610077. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari mata kuliah Proyek Teknologi Informasi, yang mana di sini saya akan membahas rancangan WebBS pengembangan aplikasi dari yang kami buat. Sebelumnya, WebBS itu adalah struktur pemecahan kerja yang digunakan dalam manajemen proyek untuk membagi satu pekerjaan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terukur. Nah, tujuannya itu supaya anggota tim tahu dengan jelas apa tugasnya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana alur proyek ini dijalankan. Nah, dengan WBS ini proyek menjadi lebih terorganisir, mudah dipantau, dan juga bisa diselesaikan tepat waktu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan WBS yang telah kami buat. Dalam WBS ini, kami membagi proyek menjadi 7 tahapan utama, yaitu perencanaan, pengembangan sistem UI UX, pengembangan sistem fungsional, pengembangan sistem non-fungsional, pengujian sistem, implementasi, dan maintenance. Nah, tahap pertama ini perencanaan. Pada tahap ini seluruh anggota tim bersama mengembangkan ide, menentukan konsep, sistem, melakukan analisis kebutuhan, dan mengumpulkan data dari responden. Tahap ini menjadi dasar dari pengembangan sistem kami. Lalu selanjutnya tahap kedua adalah pengembangan sistem bagian UI atau UX. Nah, fokus tahap ini adalah pada tampilan termuka pengguna seperti dashboard, halaman admin, form input data, serta tampilan jadwal. Bagian ini dikerjakan oleh beberapa tim seperti Rizky Jaya Putra dengan warna abu-abu, Gerard Ilyas dengan warna merah, lalu Hanif Diaullah warna biru, Reky Valerian warna hijau, kuning itu Alexander, dan Kungu Taufik Saputra. Nah, lanjut ke tahap ketiga. Tahap ini berfokus pada fitur inti dari sistem seperti login, autentikasi, pengembangan database, penyusunan jadwal otomatis, serta pendeteksi jadwal bentrok. Semua fitur ini penting agar sistem bisa berjalan sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Lalu tahap keempat yaitu pengembangan sistem non fungsional, di mana tahapan ini lebih berfokus pada aspek keamanan, performa, dan kestabilan sistem. Contohnya seperti implementasi. Oke, tahap keempat tadi contohnya seperti implementasi, enkripsi, optimisasi kecepatan termuka, menjaga sistem tetap stabil di beban tinggi, menyusun antarmuka yang intuitif, dan mencatat aktivitas sistem untuk keperluan audit seperti troubleshooting. Lalu tahap kelima yaitu pengujian sistem. Nah, pada bagian ini seluruh tim melakukan uji coba terhadap fungsi, integrasi, performa, keamanan, dan kompatibilitas sistem untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Tahap keenam adalah implementasi, di mana kami melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna, serta memantau dan evaluasi pengguna agar bisa segera diperbaiki jika ada kekurangan atau kesalahan atau error.
Lalu tahap terakhir yaitu maintenance, di mana tahap ini melakukan monitoring bug dan update secara berkala agar sistem tetap stabil dan relevan digunakan ke depannya. Demikian untuk terkait penjelasan WBS. Selanjutnya saya akan jelaskan bagian Ganchart. Oke. Nah, Ganchart ini adalah sebuah alat bantu visual di mana sangat penting dalam manajemen proyek karena Ganchart ini berfungsi sebagai menampilkan jadwal kegiatan proyek dalam bentuk diagram batang atau bar chart. Diagram ini menunjukkan urutan tugas, waktu yang mulai dan selesai tiap tugas, durasi pengerjaan, serta kemajuan dari setiap aktivitas. Nah, dari Ganchart ini kita bisa melihat secara jelas kapan suatu tugas itu dimulai dan berakhir, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana keterkaitan antar kegiatan dalam satu timeline proyek itu sendiri. Nah, Ganchart pada gambar ini digunakan untuk memantau jadwal sistem penjadwalan otomatis yang sebelumnya juga dijelaskan melalui WBS. Dalam diagram ini, tiap bar horizontal mewakili satu kegiatan, proyek yang berasal dari WBS, mulai dari tahap perencanaan, pengembangan sistem UI UX, fungsional, non-fungsional, hingga implementasi dan maintenance. Beberapa poin penting itu, yang pertama, task owner. Nah, di task owner, di mana menentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tugas, misalnya Rizky membuat tampilan dashboard, lalu Gerard membuat tampilan profil, lalu Hanif membuat tampilan penginputan data ruangan dan sebagainya. Lalu kolom start date dan due date ini menunjukkan kapan tugas dimulai dan kapan tugas harus selesai. Lalu bagian warna-warni batang-batang ini menunjukkan durasi tiap tugas berdasarkan minggu ke 1 hingga ke minggu 15. Lalu warna biru muda ini mewakili tahap perencanaan, oranye tahap pengembangan sistem, eh, abu-abu ini dan kuning menandakan tahap pengujian hingga maintenance, dan kolom presentasi eh, di sebelah kiri menunjukkan sejauh mana progres tiap tugas telah diselesaikan. Nah, jadi dengan Ganjat ini dengan jelas apakah suatu pekerjaan on schedule, terlambat atau sudah selesai lebih cepat. Mungkin itu cukup dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gerald Alias Manuel Gultom dengan NPM 2315061101. Saya akan menjelaskan bagian saya dalam proyek PTI ini, di mana saya akan menjelaskan tentang bagian diagram-diagram untuk eh, proyek ini yang sudah kami buat bersama-sama. Pertama-tama kami membuat use case diagramnya dulu untuk memahami alur kerja dan apa saja yang dibutuhkan oleh sistem. Jadi di sini kami menetapkan ada dua aktor, yaitu user dan admin dalam sistem ini. Kedua aktor ini harus dapat login dan juga untuk extendnya adalah logout. Nah, setelah login baru dapat logout. User dan admin ini juga harus dapat untuk melihat daftar jadwal dosen dan mahasiswa yang sudah ditetapkan di dalam sistem. Lalu untuk user, di sini kami analogikan sebagai mahasiswa, itu adalah dapat memberikan laporan bentrok, di mana setelah mahasiswa memberikan laporan bentrok, dia extend ke melihat laporan bentrok, di mana admin dapat melihat laporan bentrok setelah mahasiswa menguploadnya. Lalu admin ini dapat mengcrude data, dia dapat hapus, edit, dan menambahkan data yang ada dalam sistem penjadwalan otomatis ini. Misalnya menghapus data kelas yang sudah tidak bisa dipakai lagi, mengedit kelas yang diganti namanya, atau menambahkan kelas baru untuk dipakai dalam penjadwalan ini nanti. Lalu setelah data-data tersebut sudah masuk semua dalam sistem, maka admin akan dapat memulai penjadwalan otomatis untuk mahasiswa sehingga kemungkinan bentrok terjadi diharapkan makin kecil. Lalu ada sequence diagram,
di mana di sini kami akan menunjukkan bagaimana alur kerja antara pengguna dan juga sistem kami, di mana eh, jika pengguna mengklik informasi login, maka halaman login akan tampil dan mengirim informasi ke sistem. Jika lalu sistem mengirim validasi informasi ke database, dan ada dua kemungkinan. Jika tidak valid, maka login gagal. Sementara jika valid, maka login berhasil. Nah, jika login berhasil ini, maka halaman login akan menampilkan login berhasil. Ini adalah sequence diagram untuk root, di mana admin masuk ke halaman dashboard admin dan menambahkan data jadwal ke dalam sistemnya. Jika sistem eh, sudah menerima data tersebut, maka akan menyimpannya di dalam database dan database akan mengirimkan data jadwal yang baru diperbarui tadi. Sistem akan menampilkan data detail jadwal ke dashboard admin dan dashboard admin akan menampilkan daftar jadwal ke pengguna atau bagian UI-nya. Tidak terlalu berbeda dengan mengedit dan menghapus, di mana admin akan mengirimkan apa yang ingin dihapus dan diedit ke dashboard admin. Sistem akan mengirimkan perubahannya dan database akan diubah dan menampilkan data terbarunya. Ini adalah laporan bentrok di mana user membuat laporan bentrok dan mengirimkannya ke sistem. Lalu sistem akan mengirimkan form untuk pelaporannya. Lalu user akan menambahkan atau mengisi form itu dengan mata kuliah yang benar-benar bentrok. Lalu jika sistem sudah mengecek dan memvalidasinya, maka disimpan di dalam database. Yang nantinya di database ini bisa dilihat oleh admin atau user laporan-laporan mana saja tentang mata kuliah mana saja yang bentrok. Sini bisa dilihat bahwa admin dapat melihat laporan bentrok yang dikirimkan mahasiswa. Ini sequence diagram lainnya. Saya beralih ke sequence diagram tadi bisa dilihat dalam laporan kami. Saya beralih ke activity diagram untuk menambah data. Jadi untuk menambah data, activity diagramnya adalah admin memilih icon tambah data, lalu mengisi data yang diperlukan. Lalu data ini dikirimkan ke sistem dan sistem mengirimkannya ke database. Jika data berhasil disimpan, tidak berhasil disimpan, dia akan ke kiri, menampilkan data tidak berhasil disimpan, dan menampilkan data yang diinputkan sama. Lalu jika berhasil, menampilkan data berhasil disimpan, lalu berakhir. Activity diagram untuk menghapus data adalah start. Admin memilih icon menghapus data, lalu menghapus datanya. Lalu di sini sebenarnya eh, sistem bukan pilih akan menghapus data. Di situ sistem akan mengirimkannya ke database dan menampilkan verifikasi ke pengguna atau admin apakah data ini benar-benar mau dihapus. Jika benar-benar iya, jika data berhasil dihapus, maka menampilkan data berhasil dihapus, lalu jika tidak, menampilkan data tidak jadi terhapus, lalu berakhir. Ini ada mengedit data, silahkan mengedit data dan lalu mengedit datanya oleh admin. Di sistem akan menampilkan verifikasi apakah data yang mau diperbarui. Apabila iya, dia akan memperbarui datanya ke database dan mengubah databasenya. Lalu menampilkan data berhasil diperbarui ke admin sebagai konfirmasi. Activity diagram sebenarnya masih ada lagi dalam laporan kami, tapi yang saya jelaskan saat ini itu dulu. Lalu di sini ada kelas diagram, di mana menggambarkan kelas-kelas apa saja yang di dalam sistem dan juga apa atribut-atribut yang digunakan dalam menyimpan data-data dari kelas ini dan juga apa fungsi-fungsi yang bisa digunakan oleh berbagai macam kelas ini. Misalnya mata kuliah di sini memiliki ID dengan integer, kode dengan string, nama dengan string, SKS dengan integer, semester dan lain-lainnya. Lalu untuk yang berbeda mungkin akan saya carikan. Nih di dosen, kelas dosen ini memiliki atribut dan juga metode, di mana atributnya adalah ID, nama, dan prodi ID, dan metodenya adalah update profil, get jadwal, atau login, dan login. Di mana metode ini adalah apa yang dapat dikerjakan oleh kelas dosen ini. Jadi dosen dapat mengupdate profil mereka
get jadwal atau melihat jadwal, lalu login untuk masuk ke dalam sistem. Eh, Jadwal dosen luar ini juga sama seperti tadi, sama seperti dosen tadi, mahasiswa dengan atribut ID, nama dan prodi ID, dan juga memiliki metode lihat jadwal, lapor bentrok, ambil mata kuliah, dan login. Ini adalah apa saja yang dapat dilakukan oleh mahasiswa ketika masuk ke dalam sistem. Sini sudah saya buat sedemikian rupa, di mana admin ini memiliki metode paling banyak karena dia menguruskan semua data yang masuk dan bisa mengedit data tersebut. Ini udah saya buat di mana setiap kelas-kelas itu berhubungan satu sama lain, di mana jika saya menjelaskan sedikit saja bahwa dosen itu berhubungan dengan jadwal, karena setiap dosen pasti memiliki jadwal. Lalu jadwal ini kemungkinan memiliki rapor bentrok, di mana ketika jadwalnya eh, bertabrakan, dia akan menghasilkan rapor bentrok. Mahasiswa bisa mengupload rapor bentrok, dan rapor bentrok diupload oleh mahasiswa. Jadi semua garis-garis ini adalah relationship yang eh, pada penerapannya adalah bagaimana sistem bekerja. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari diagram-diagram di proyek kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya silakan saya memperkenalkan diri, nama saya Rizky Jaya Putra dengan NPM 231501065. Kemudian pada video kali ini saya ingin menjelaskan mockup yang telah saya buat atau sekaligus web yang telah dibuat untuk proyek teknologi informasi, di mana di sini terdapat halaman login, di mana sudah terdapat autentikasi yang membedakan jika yang login itu admin, pengguna mahasiswa ataupun dosen. Nah, di sini terdapat dashboard admin, di mana sudah ada namanya juga Budi. Lalu pada dashboard utama itu terdapat total mata kuliah yang ada pada prodi, laporan bentrok, dan total dosen yang ada di prodi tersebut. Untuk profil admin, admin hanya bisa mengubah namanya jika terjadi typo, email, dan juga tanggal lahir. Untuk NIA, fakultas jurusan dan program studi itu ditentukan oleh universitas. Lalu terdapat data ruangan, di mana data ruangan ini untuk menambahkan ruangan pada prodi tersebut. Misalnya di sini kita ingin menambahkan H17, yang di lantainya ada lantai 1, lalu gedungnya ada misalnya di sini ada di gedung Fasilkom dengan kapasitasnya adalah 40 orang. Lalu di sini kita dapat menambahkan bahwasannya ruangan tersebut itu digunakan oleh siapa saja. Seperti yang kita tahu bahwasannya kita ambil contoh ada di Mactan 3 titik sekian yang ada di lantai 3 itu bukan hanya dipakai oleh anak-anak dari informatika, tetapi di sini juga dipakai oleh anak-anak elektro dan juga mesin. Ini kita tambah 2. Dan data ruangan berhasil ditambahkan. Kita lanjut ke halaman data mata kuliah. Di sini admin dapat menambahkan mata kuliah, baik itu kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, semester. Semester ini adalah pada semester berapa mata kuliah tersebut minimal bisa diambil, minimal semester. Usia jenis wajib apa konsentrasi. Apabila wajib, maka terdapat radio button di mana pengguna itu dapat memilih konsentrasi apa jika itu jenisnya konsentrasi. Lalu kelas, mesin bisa menambahkan dosen 1 sampai 3. Misalnya kita ingin menambahkan mata kuliah kalkulus, ini ada kal A, lalu mata kuliahnya kalkulus A, jumlah SKS ada 2, semester ada 1, mata kuliah wajib. Kelas ini masih kosong, belum ditambahkan, lalu kita tambah. Oh, ini masih kosong, mungkin masih bisa nanti ditambahkan. Lalu di sini terdapat konsentrasi, di mana kita bisa nambahkan konsentrasi ataupun mengedit. Kenapa dengan adanya mengedit? Karena apabila terjadi perubahan kurikulum, maka konsentrasi juga akan ikut berubah.
terdapat data dosen, di mana dosen tersebut adalah dosen-dosen yang mengajar pada prodi tersebut. Ingat, prodi. Di sini kita akan menambahkan siapa ya? Yanto. Dengan NIP-nya adalah 1234566789110. Lalu passwordnya adalah 123. Lalu program studi adalah Prodi Teknik Informatika. Nama dosen. Lalu data dosen sudah ditambahkan. Di sini ada Yanto. Yang dimana jika kita kembali ke penambahan ini, maka terdapat penambahan data dosen pengajar pada prodi tersebut. Jika sudah ada mata kuliah yang telah ditambahkan, maka di sini sebenarnya bisa dimulai, tetapi karena kan kita belum ada, maka ini masih kosong. Kalau ada laporan bentrok, di mana laporan bentrok itu digunakan ketika ada mahasiswa yang telah melapor bahwasannya ada mata kuliah bentrok. Lalu di sini kita lanjut ke, oh ya, sini ada database-nya yang telah dibuat. Lalu di sini terdapat user, di mana di sini kita login sebagai dosen D45 dengan password dosen23, D45 6 password dosen 123. Nah, di sini terdapat dashboard dosen, di mana dosen ini dapat melihat jadwal mengajar mereka dan juga dapat menambahkan jadwal yang ada di luar prodi. Seperti yang kita tahu, bahwasannya ada beberapa dosen yang mengajar di luar prodi, seperti misalnya dosen teknik informatika yang bisa mengajar di pertanian ataupun di FKIP. Kembali lagi di sini kita login sebagai mahasiswa. M789, lalu di sini adalah MHS123. Nah, lalu di sini kita bisa memilih jadwal bentrok di sini. Lalu deskripsi bentrok. Deskripsi bentrok itu digunakan untuk memberikan saran lebih baik dipindahkan kemana. Jika sudah ada, maka laporan di sini. Dan laporan akan tertampil apabila laporan tersebut sudah selesai apa belum. Mungkin sekian mockup yang telah kami buat pada proyek teknologi informasi tentang sistem penjadwalan otomatis Universitas Lampung. Jika ada salah kata dalam pemaparan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.